siapa lawanku? Berdoa dengan rohku, menjaga musuhku. Ku dikasihi Allah, setia beriman. Datang pun pencobaan, jiwaku tak gentar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024, yaitu dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Alaini nasi Daud mamad dok halak Palestimi, ia ho daro tuau mangasahon podang, dohot hujur dohot lobu-lobu. Alai anggoau rotuho mangasahon gowarni Jahoba Zebaot, debatani parangan Israel, akka naniasa pammi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan menemui yang namanya raksasa. Sesuatu hal kita gambarkan besar, kita katakan itu adalah raksasa. Raksasa seperti cerita tentang Goliat ini sudah sangat terkenal sejak kita sekolah minggu. Dan ini sangat menginspirasi anak-anak muda untuk bisa menang, mengatasi segala tantangan, musuh, persoalan yang besar sekalipun. Atau dalam gambaran anak-anak, raksasa seperti Goliat. Secara alamiah, ukuran merupakan salah satu faktor penentu terpenting untuk mendapatkan keberhasilan sebuah organisme untuk dapat bertahan hidup di alam liar. Dalam benak anak-anak saja pun, bagaimana binatang yang kecil bisa mengalahkan gajah yang besar atau binatang yang buas dan besar. Kita sebagai manusia secara alami sudah terprogram untuk selalu, bahkan terkadang tanpa sadar, berpikir bahwa segala yang besar pada umumnya akan selalu menang dibandingkan yang kecil. Yang kuat menang mengalahkan yang kecil. Yang besar yang menang mengalahkan yang lemah. Itulah hukum alam. Daud datang menghadapi Goliat. Daud yang lemah, yang kecil, menghadapi raksasa seperti Goliat. Hanya dengan membawa nama Tuhan sebagai senjata andalannya. Secara logika kita mungkin berpikir berulang kali, apakah yang kecil bisa sanggup mengalahkan seorang yang besar dengan senjata yang hebat, pedang, tombak, lembing. Sedangkan Daud hanya membawa nama Tuhan dan sebuah ketapel dan batu untuk dilempar dengan ketapel itu. Meskipun Daud kecil, masih sangat muda dan tidak berpengalaman, bahkan dalam Alkitab dituliskan dia sangat belia dengan gambaran pipinya masih kemerah-merahan, menunjukkan dia masih sangat muda sekali. Daud juga adalah anak bungsu yang tidak dihargai, terkadang dianggap lemah oleh
kakak atau abangnya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan dalam pemilihan pun, Daud di luar daripada logika keluarganya akan dipilih Tuhan menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Namun si kecil itu memiliki nyali yang besar. Daud yang kecil, yang muda, yang belia memiliki nyali seukuran raksasa, bahkan melebihi itu. Karena apa? Karena ia yakin, percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia yakin dia memiliki Allah yang lebih besar, Allah yang lebih dahsyat, Allah yang akan mengalahkan segala hal apapun yang besar di hadapannya. Singa beruang pun telah dihadapinya dengan tangan kosong, dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Dan begitu juga dengan Goliat, dia layaknya menghadapi singa dan beruang. Menghadapi Goliat, dia berani, dia percaya sepenuh hati bahwa Allahnya lebih besar. Daud maju, tidak gentar, membela yang benar. Para tentara-tentara orang Israel yang adalah Allahnya, Allah Tsebaot. Jawaban atas kemenangan Daud kita bisa lihat adalah keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan menyertai Daud. Dia katakan kepada Goliat, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Inilah yang menjadi fokus dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa ternyata di dalam Tuhan, besar atau kecil bukanlah faktor penentu kemenangan dan kesuksesan. Melainkan keikutsertaan penyertaan Tuhan itulah yang menentukan kemenangan atau keberhasilan kita yang mungkin merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak memiliki kekuatan. Dalam kehidupan ini, kita seringkali diperhadapi dengan raksasa-raksasa pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak peduli seberapa besar pun persoalan kita, tidak peduli seberapa besar pun pergumulan kita, jangan kita terlalu fokus pada besarnya masalah yang kita hadapi atau betapa kecilnya kuasa dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi yakinlah diri kita disertai oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih hebat dan lebih besar dari segala raksasa-raksasa pergumulan yang menghadang kita. Maju dan hadapilah, jangan gentar akan menghadapi raksasa pergumulanmu. Tuhanlah yang akan menolongmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman hari ini, betapapun besarnya persoalan yang ada di hadapan kami dalam kehidupan kami, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah semesta alam lebih besar dari segala sesuatu yang ada, yang membuat hidup kami penuh dengan kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu akan mengantarkan kami untuk melangkah maju menuju kepada kemenangan dan keberhasilan. Engkaulah yang menyertai umat-Mu Tuhan dalam satu rutinitas mereka dalam satu hari ini, betapa banyak dan besar pun tantangan musuh dan ancaman yang boleh mereka hadapi, mereka akan tetap yakin percaya bahwa Tuhan menyertai. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.